Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi. Dosen pengampu Riris Nurkholida Rambe, MPD. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul Media Pembelajaran Berbicara di Kelas Tinggi, yang akan dijelaskan oleh saya, Tazkiyah Nafira, sebagai pemateri pertama, Elza Zairima sebagai pemateri kedua, dan Syafna Mardatilah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Misalnya penjelasan pada siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan berbicara. Tujuan atau harapan pembicaraan sangat tergantung dari keadaan dan keinginan pembicara. Secara umum, tujuan pembicaraan adalah sebagai berikut. 1. Mendorong atau menstimulasi. 2. Meyakinkan. 3. Menggerakkan. 4. Menginformasikan. Dan 5. Menghibur. Saya Elza Zairima sebagai pemakaran kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan berbicara. Kegiatan berbicara disebut dengan pemindahan informasi dari sumber informasi ke tempat lainnya. Keterampilan berbicara harus diajarkan sejak dini, karena anak harus mampu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dengan benar, mudah dipahami, dimengerti, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Keterampilan berbicara dapat diajarkan langsung oleh orang tua di rumah. Dari kebiasaan orang tua yang berbicara dengan bahasa dan intonasi yang kasar, maka akan tertanam dalam diri anak menjadi pribadi yang keras. Dan keterampilan berbicara juga biasa diajarkan oleh guru di sekolah. Melalui kegiatan belajar mengajar, guru dan siswa melakukan interaksi. Guru akan membiasakan siswa untuk berkata sopan, jelas, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kegiatan diskusi, dialog, dan tanya jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian pembelajaran berbicara. Ada 2 jenis penilaian yang digunakan dalam pembelajaran berbicara, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Yang pertama, penilaian proses. Digunakan lembar penilaian sikap atau afektif yang terdiri dari aspek yang pertama kedisiplinan, minat, kerjasama, keaktifan, dan tanggung jawab. Yaitu dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi siswa dalam berbicara. Misalnya, menanggapi pembacaan puisi, ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu yang pertama, kelancaran menyampaikan pendapat atau tanggapan. Yang kedua, kejelasan vokal. Yang ketiga, ketetapan intonasi. Yang keempat, ketetapan pilihan kata atau diksi. Yang kelima, struktur kalimat atau tuturan. Yang keenam, kontak mata dengan pendengar. Dan yang terakhir, ketepatan mengungkapkan gagasan disertai data tekstual. Selanjutnya saya Syafna Mardatilah, pemateri yang ketiga, yaitu upaya meningkatkan berbicara dengan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan beberapa metode dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa, salah satunya yaitu media bermain dapat meningkatkan berbicara siswa. Bermain atau permainan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan imajinasi pada anak. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Saya sebagai pemateri terakhir saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.